peristiwa bahwa penderitaan saya ini perlu ditolong. Berita teater. Oke pemirsa, selamat datang kembali di Berita Teater. Dan sekarang kita menuju ke episode setelah 60 dan semakin banyak lagi. Dan harapannya kalian akan tetap bisa menikmati sajian yang ada di dalam Berita Teater ini. Nah, kali ini kita bertemu dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Ini sudah lama tidak terlihat. Seperti tadi obrolan di backstage. Di belakang tadi kita main, ratau ketok, ternyata sekarang akhirnya ketemunya di sini, di Berita Teater. Dan ini sangat luar biasa juga karena beliau ini kalau kata teman saya adalah seorang begawan bagi semua orang dan bruder untuk jiwa-jiwa yang sepi, katanya gitu. Ini kata teman saya, Lek Jong ini pasti hafal nanti. Kita langsung ketemu sama Pak Ikun Sri Kuncoro, tepuk tangan buat Pak Ikun. Lek Jong apa kabar? Ya sehat alhamdulillah baik. Ini panggilan sayangnya orang-orang ke beliau itu adalah Lek Jong. Jadi kali ini kita pun juga akan mencoba untuk menyayangi beliau dengan panggilan sayangnya Lek Jong gitu. Lek Jong. Ya. Gimana? Ini kan tadi lama nggak kelihatan sebenarnya. Ini pasti banyak orang juga penasaran. Akhir-akhir ini itu terus berkegiatan apa toh Lek Jong? Ya kegiatannya tetap sama sebagai penganggur yang profesional gitu. Jadi kalau nggak ada job ini yang ngerjakan yang lain, yang ini kalau kemudian ada tiba-tiba ada job yang lainnya ya udah itu dikerjakan. Sibuk no berarti malah ini. Menyibukkan diri lebih tepatnya agar tidak agar tetap bisa bertahan. Artinya harus beli rokok, harus bayar listrik, harus bayar pulsa, nah seperti itu. Nah kita pernah mungkin wah kan ya harusnya pasti akan selalu ada ketika Lek Jong ini juga salah seorang apa ya bisa dibilang bahkan tokoh kalau di Yogyakarta. Tokoh apa? Tokoh bangunan, tokoh obat, tokoh enggak. Ini beliau pasti banyak juga yang digeluti sekarang. Spesifiknya, Lek Jong sekarang lagi apa ini, Lek Jong? Saya terlibat di beberapa kegiatan yang sifatnya rutin meskipun lama gitu ya. Jadi sekarang lagi dengan timnya Jonet Suryatmoko itu menyiapkan konferensi seni pertunjukan Indonesia ini yang ketiga kali, yang ini baru sedang memasuki masa persiapan. Di 2 tahun kemarin kan kegiatan ini yang diinisiasi oleh Jonet Suryatmoko ini kan mencoba memberikan rangsangan penelitian mengenai seni pertunjukan di Indonesia. Nah itu kemarin itu yang 2 periode awal itu ada dana hibah yang diperuntukkan bagi peserta untuk melakukan praktek penelitian kecil gitu. Terus sekarang ini hanya bisa memberi 1 hibah. Dan kemudian hasil-hasil dari penelitian itu dipresentasikan di konferensi itu di luar beberapa tulisan yang bukan berasal dari hibah penelitian. Oke, dan ini juga berarti akan berlangsung di 2023 tahun depan berarti ya Lek Jong ya? Semoga bisa berjalan sampai tahun depan berikutnya gitu. Oke, amin. Nah ini apakah juga ada kaitannya sama ini Lek Jong salah satunya juga cukup fenomenal ketika kemarin beliau ini mengusahakan proses kelulusannya. Oh ya. Di S3 kemarin ya. Doktoralnya Lek Jong ini menjadi satu drama bagi banyak orang yang terlibat gitu kan. Lek Jong, kalau kita mengulik yang situ, kalau yang besok nanti biar besok aja, siapa tahu ada hasilnya. Kalau yang kemarin kita ulik ke situ gitu. Lek Jong boleh cerita? Ceritanya cerita sedih atau cerita penelitiannya atau cerita tragisnya? Cerita penelitiannya aja, sidik aja sekilas. Ya karena gitu. semuanya itu berangkat dari penelitiannya itu ya. Karena, Betul. Saya mendaftar di S3 itu kan hampir seperti lelucon ya.
artinya tidak mempersiapkan banyak hal sebagaimana orang lain mau menyiapkan kuliah gitu kan. Pagi-pagi tiba-tiba teman saya Agung Kurniawan itu datang ke rumah, masuk kamar, bangunkan saya, terus memberikan gagasan, kamu kuliah lagi aja daripada nganggur, tidak punya kerjaan, kontrak kemudian. Yo, neng tok bayari yo semester pertama. Logikanya itu semester 1 bisa bayar, semester 2 nanti cari hutangan lagi gitu kan. Itu seakan-akan kuliah itu menjadi beres, ternyata enggak. Bisa bayar 2 semester awal itu kan karena pinjam Agung Kurniawan, kemudian pinjam Herlambang ya. Oh iya. Dan itu 2 orang yang selalu saya tipu untuk urusan duit. Tuh. Nah, setelah itu kan harapannya dapat beasiswa, tapi karena ternyata banyak syarat dari beasiswa itu berhubungan dengan usia, ya udah sudah kadaluarsa usianya. Itu problem. Kemudian saya dengan apa yang sudah saya kerjakan itu harus pamitan pada jurusan tempat saya belajar itu, bahwa saya serius, saya belajar, saya melakukan penelitian, saya serius, tapi kemudian saya berada pada situasi yang tidak memungkinkan secara finansial untuk itu. Jadi saya dari hasil penelitian awal itu saya membukukan satu kumpulan cerpen pendek-pendek gitu ya, cerpen ya pendek tuh ya. Iya. Ya. Yang mencoba membongkar ulang kira-kira kalau di zaman itu orang menciptakan sebuah lakon itu referen-referennya apa saja. Jadi ada praktek kreatif yang berhubungan dengan persoalan penciptaan lakon wayang. Nah itu sebagai pertanggungjawaban saya atas ketidakmampuan meneruskan itu, saya sodorkan kumpulan cerpen itu. Karena kumpulan cerpen itu tokoh utamanya adalah lakon wayang, maka saya anggap saja ini bisa saya beri nama novel. Novel itu kemudian saya berikan ke kaprodi saya. Unik ya ini, kuliah orang ngumpulin tesis tapi ngumpulin novel malah. Ini prinsipnya adalah bahwa saya sebenarnya sedang mau mengatakan bahwa saya sudah nggak bisa melanjutkan kuliah. Setelah 1 tahun saya vakum, nggak daftar, nggak ngambil mata kuliah berikutnya yang hanya berisi seminar. Yeah. Terus saya, Mas, ini karya saya. Sebenarnya saya mau pamitan itu. Selain saya berikan ke kaprodi itu, saya berikan lagi ke Agung Kurniawan. Yeah. Ki, disertasi gue dadi. Padahal ini ciloko ini. Nah kemudian dari itu oleh Agung Kurniawan itu didramatisir itu, dibikin satu peristiwa bahwa penderitaan saya ini perlu ditolong seperti itu kan. Ketemu dengan orang yang tepat berarti ya? Ya karo wong blusuk kayak terus-terusan gitu. Nah kemudian teman-teman itu berinisiatif untuk membuat buku dari disertasi saya. Itu kemudian mengumpulkan pre-ordernya, sampai sekarang belum terbit. Padahal udah dari tahun lalu ya? 2018. 2018 ya? Sampai sekarang belum terbit? Belum terbit. Tapi nanti akan saya beri penjelasan, karena itu bukan kesalahan siapapun kecuali saya malas ya. Nah, kemudian teman-teman sempat mengumpulkan uang dan Anda tidak akan pernah mengira berapa jumlah uangnya itu, karena kemudian itu bisa untuk saya menyaur utang ke kaprodi. Ternyata sekarang kalau cuti itu maksimal sekolah pasca sarjana itu cuti maksimal 2 semester. Terus kalau nggak memberikan surat cuti, tetap harus bayar hutang. Mumet ndasmu ngono. Bayangkan 1 semester berapa juta, kalikan berapa semester gitu ya, gulung kuming. Tambah cuti nih. Nah iya itu, gulung kuming itu. Persoalannya adalah bahwa Anda melihat bahwa saya lulus dan saya diwisuda. Iya. Ya, artinya ada sesuatu yang memang masih saya berhutang pada teman-teman. Ada sesuatu hal yang bahwa saya tidak bermain-main dan sembarangan dengan proses saya mengerjakan disertasi saya. Nah tadi saya katakan bahwa disertasi saya yang awal itu adalah novel. Yeah.
Kemudian ada ide baru untuk disertasi itu untuk menyejajarkan lakon wayang, proses penciptaan, dan narasi sejarah. Jadi ini apakah ini berjalan beriringan atau betul-betul pisah sebagaimana cara kita saat ini melihat itu. Awalnya saya kan hanya ingin menceritakan bagaimana tradisi wayang ini melahirkan karakter Antaséna. Tiba-tiba saja saya mendapatkan Antaséna kayak jatuh dari langit gitu, plek toh wis ono. Enggak, ini pasti ada proses sejarahnya, ada konstruksi sosial yang mendukung. Nah, ketika kemudian itu saya jalani dengan mengawali melihat teks Antaséna itu, kemudian saya dipaksa untuk melihat kemudian realitas-realitas potensial yang ada, yang berkait, sehingga saya tidak bisa hanya melihat lakon-lakon wayang ini. Pasti di luar lakon wayang ini ada teks-teks lain yang bisa membantu untuk menjernihkan persoalan kreativitas ini. Saya harus baca babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi tidak menjawab, saya harus mencari babat yang lain, sampai kemudian teks besar ini memperlihatkan beberapa kecenderungan yang hampir mirip, yaitu cara orang Jawa menyusun cerita. Orang Jawa itu artinya pada masa lalu ya. Ada pola yang sangat kentara sekali terlihat, dan itu menjadi satu model kreatif. Pripun itu? Setiap ada perubahan cerita itu selalu terjadi penambahan dan pengurangan dan penyisipan. Jadi ada kasus yang kemudian disisipkan seperti itu. Padahal di dalam teori filologi, cara melihat tulisan yang tua itu bahwa ketika orang mencari sebuah tulisan cerita yang paling tua, maka tulisan-tulisan itu harus dibersihkan. Tambahnya seperti apa, yang melakukan tambahan kurun berapa. Nah, enggak itu artinya gini, bahwa tambahan seperti itu, pengurangan seperti itu sesungguhnya adalah situasi zaman di mana itu ingin memberikan kesaksian terhadap apa yang menjadi realitas penyusunannya. Nah, teori filologi yang ingin melihat kemurnian itu kan menjadikan tambahan sisipan ini aib, sehingga harus dibersihkan. Tapi ternyata enggak, bahwa ini adalah sebuah cara bagaimana orang yang waktu itu menulis ulang, menjiplak dan kemudian menjadi hal yang baru itu ternyata sebuah kesaksian sejarah atas sebuah masa. Oh gitu, untuk menciptakan satu cerita baru yang berbeda dari yang awalnya gitu. Ceritanya hampir tidak berbeda, tapi selalu ada tambahan. Di setiap era kedepannya. Di setiap era kedepannya, dan ini di setiap orang menyalin, sebenarnya bukan di setiap orang menyalin ya, tapi setiap kali pujangga menyalin. Karena zaman itu sebenarnya tidak seperti sekarang ya, semua orang bisa bikin konten kemudian ya enggak. Kontennya itu lurus dari satu tradisi yang terpelihara mungkin dengan tiranis ya. Artinya memang orang-orang tertentu yang bisa menciptakan itu dipercaya wong dan menjadi tuntunan menjadi patokan untuk kedepannya mau dibikin seperti apa lagi gitu. Misalnya gini, apakah kita pernah menemukan intelektual yang bernama sastrawan itu, yang bernama pujangga itu tidak berada di dalam satu garis lurus keturunan keluarga? Ora tiba-tiba Gundi jadi pujangga. Ada? Enggak ada. Enggak mungkin ada, karena kepustakaannya kan hanya dimiliki oleh kelompok itu kan. Itu sama nggak sih sama ceritanya kalau kenapa dalang itu biasanya turun-temurun juga gitu, Lek? Sama, metode alih pengetahuannya sama. Cara membatasi ketersebaran informasi itu juga sama. Di samping bukan sekedar cara membatasi ya, memang akan ada keterbatasan itu. Artinya hanya dari keluarga tertentu yang memang punya koleksi naskah
entah itu tertulis atau itu teringat, yang itu terjaga dengan sangat rapi di keluarga itu.